Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair anak-anak sekalian, siswa-siswi Madrasah Aliyah Islamiyah, baik jurusan IPA ataupun IPS. Hari ini KPM kita secara daring. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 15 September. Mari kita buka pertemuan pagi ini dengan baca Ummul Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Silakan dibuka faslun wa raka'atul faraidi. Kita lanjutkan pelajaran yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Ing dalam nerangake rakaate salat fardhu. Wa raka'atul faraidi lan utawi pira-pira rakaate pira-pira salat fardu iku sab'ata asyara ana 17 apane rakaatan rakaat. Salat fardu 5 waktu sehari semalam itu jumlah rakaatnya bagi orang yang mukim bukan musafir jumlahnya ada 17 rakaat. Kalau untuk musafir yang melaksanakan sholat yang 4 rakaat dikosor, asar 4 dikosor jadi 2, zuhur 4 dikosor jadi 2, isya dikosor jadi 2, tinggal 11 rakaat kalau sedang musafir. Ada 17 rakaat dalam sehari semalam yang harus kita lakukan. Perinciannya 17 rakaat niku perinciannya bagaimana? Fiha iku ing dalam 17 rakaat arbaun wa thalathuna utawi 34 apane sajadatan sujude. Dalam 17 rakaat niku kalau kita mau ngitung berapa kali kita sujud, 1 rakaat 2 kali sujud berarti 2 sujud dikalikan 17 kali 2 34 sujud. Wa arba'unan wa papat wa tis'una lan 90 94 apane takbiratan takbiri. Takbirnya membaca Allahu Akbar itu berapa kali kita takbir atau membaca Allah Akbar. Dalam 17 rakaat niku jumlah bacaan takbir ada 94. 94 ini perinciannya yang 5 hukumnya wajib atau rukun, termasuk bagiannya rukun qauli. Selebihnya sunnah. Takbir yang rukun ini kita benar takbiratul ihram. Pembukanya sholat Allahu Akbar berbarengan dengan niat sholat. Ada 5 kan? Karena sholat fardu ada 5 waktu. Berarti takbiratul ihramnya ada 5. 94 dikurangi 5 89. Yang 89 ini hukumnya sunnah. Umpama kita tidak baca, tidak membaca takbir betul napa-napa, karena itu sunnah. Cuman karena terbiasa moco, kalau gak moco gak enak. Jadi ya kita baca, supaya kita baca untuk membedakan antara gerakan satu dengan gerakan yang lainnya, perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain ya, itu dibedakan dengan takbir. Watis utasyahudatin. Selanjutnya watis utasyahudatin langsung pira-pira maca tasyahud
9 kali kita membaca tasyahud atau sebutan lainnya tahiyat. 9 niki yang 5 rukun atau wajib, yang 4 sunnah. Yang 5 ini adalah rukun qauli, yang 4 sunnah ab'ad, yaitu tahiyat awal. Jadi tahiyat awal ini hukumnya sunnah ab'ad, bukan wajib. Itu tahiyat awalnya salat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau tahiyat akhirnya 5, ini rukun qauli, harus dilakukan, harus dibaca dengan bacaan yang benar, sama dengan ketika kita baca Fatihah. Wa asyru taslimatin, lan 10 piro-piro uluk salam. 10 kali kita membaca salam. Salam ini adalah rukun terakhir dari sholat. Ingat definisi sholat: af'alun wa aqwalun, atau aqwalun af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Sholat ialah suatu ibadah yang berintikan bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri atau ditutup dengan salam. Nah, salamnya kalau kita hitung dalam 17 rakaat niku atau 5 waktu niku ada 10. Yang pertama yaitu sambil menoleh ke kanan, itu hukumnya adalah rukun. Kalau yang kedua menoleh ke kiri niku sunnah. Wa mi'atun wa thalathun wa khamsuna. Wa mi'atun nan 100 wa thalathun nan 3 wa khamsuna lan 50. Apane tasbihatan bacaan tasbih. 153 kali kita membaca tasbih. Napa baca tasbih? Bacaan tasbih ketika rukuk, bacaan tasbih ketika sujud. Ketika rukuk 3 kali, di dalam sujud 3 kali. Karena sujudnya adalah 2 kali, sujud pertama dan sujud kedua, maka jumlah tasbihnya dalam 1 rakaat niku, tasbihnya rukuk ditambah tasbihnya sujud pertama ditambah dengan tasbihnya sujud kedua, ada 9. 9 dikalikan 17, jumlahnya berapa? 153. Itu yang kita kerjakan setiap hari di dalam 17 rakaat. Karena itu kita tetap laksanakan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai diabaikan. Pahalanya jelas banyak, apalagi dilakukan dengan berjamaah, berlipat-lipat. Titik. Selanjutnya wa jumlatul arkani. Wa jumlatul arkani lan utawi jumlahi pira-pira rukun. Fi sholati ing dalam jurune salat. Jadi yang kita hitung di dalam 17 rakaat niku, sujudnya, takbirnya, tasyahudnya, salamnya, tasbihnya. Ini ada yang rukun, ada yang sunnah. Karena kalau kita hitung rukunnya saja di dalam sholat, rukun sholat niku jumlahnya, kalau kita total keseluruhan, berapa rukun, ada berapa macam gerakan dan bacaan yang harus kita lakukan di dalam 17 rakaat niku. Mari kita hitung. Ana pira jumlah rukun sholat di dalam sholat 5 waktu? Mi'atun wa sittatun wa isyruna. 126. Apa nih ruknan rukune? Kalau kita hitung jumlah rukunnya sholat, rukunnya sholat zuhur ditambah asar, isya, subuh, maghrib. Ya, rukunnya maghrib dan subuh ditambah dari rukunnya sholat yang 4 rakaat. Itu jumlahnya 126. Ya.
126. Itu yang 4 rakaat dihitung 1. Kalau dihitung semuanya, rukunnya subuh ditambah rukunnya zuhur ditambah rukunnya asar ditambah rukunnya maghrib ditambah rukunnya isya, itu jumlahnya 234 rukun. Jadi ada 234 gerakan dan bacaan yang harus kita lakukan di dalam sehari semalam, yang wajib, tidak boleh kurang. Kalau kelebihan bagaimana? Kalau kelebihan dan memang tidak disengaja, mboten napa-napa, ya, tidak sampai membatalkan sholat. Sholatnya tetap dihukumi sah. Yang bermasalah itu kalau kurang, ya, jumlah rakaatnya kurang, rukunnya kurang, itu yang bisa menyebabkan sholat kita tidak sah. Perinciannya 126 rukun niku napa mawon fi subh iku ing dalam salat subuh. Fi subh iku ing dalam salat subuh. Salasuna utawi 30 apane ruknan rukune. Di dalam salat subuh terdapat 30 rukun. 30 rukun. 30 rukun itu napa mawon? Ada rukun di awal sholat, ada rukun yang di tengah sholat, ada rukun di akhirnya sholat. Di awal sholat, pembuka sholat itu ada rukun 2. Di akhir sholat penutup rukun ada 4. 4 ditambah 2, 6. 30 dikurangi 6 masih 24. Nah, 24 ini, karena subuh itu 2 rakaat, maka 24 kita bagi 2. Ada berapa? 12. Artinya di dalam setiap rakaat sholat itu ada 12 rukun. Kita kerjakan di rakaat yang pertama. Rakaat kedua kita kerjakan lagi. Jadi di rakaat pertama itu ada 12 rukun yang kita kerjakan, dan kita kerjakan lagi di dalam rakaat yang kedua. 12 ditambah 12, 24. Ditambah 6 rukun yang tadi sudah saya sampaikan, 2 rukun membuka, 4 rukun penutup. 24 ditambah 6, jumlahnya 30. Kalau maghrib bagaimana? Maghrib ya tinggal ditambahkan 30 rukun itu ditambah 12. Karena di dalam setiap sholat niku, setiap rakaat sholat ada 12 rukun yang kita ulangi lagi, kita kerjakan lagi di dalam rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga. Jadi maghrib 3 rakaat, 12 kali 3. Ya, ada 12 rukun dalam setiap rakaat, dikalikan jumlah rakaatnya maghrib 3, berarti 12 kali 3 ditambah 6. Berapa? 42. Wa fil maghribi lan ing dalam salat maghrib isnani utawi loro wa arbauna lan 40. Di dalam salat maghrib 3 rakaat, itu jumlah rukunnya ada 42. Apa nih ruknan rukune? 12 rukun di dalam rakaat yang pertama, ditambah 12 rukun rakaat kedua, ditambah rukun di rakaat yang ketiga. 12 kali 3 ditambah 6, 42. Wa fir rubaiyati lan ing dalam salat kang bangsa 4 rakaat. Salat apa mawon 4 rakaat niku? Zuhur, asar, dan isya. Ada berapa di dalam salat yang rakaatnya 4? Arba'atun wa khamsuna. Arba'atun utawi 4 wa khamsuna lan 50 apane ruknan rukune. Ada 54 rukun. Ya. Rinciannya 4 rakaat, ya. Rakaat pertama 12 rukun ditambah 12 rukun rakaat kedua ditambah rakaat yang ketiga ditambah rakaat yang keempat. 12 kali 4 berapa? 48. Ditambah rukun pembuka 2, rukun penutup 4. Jumlahnya 54. Pas. Kalau kita total seluruhnya, rukunnya salat maghrib, ditambah rukunnya salat isya, ditambah rukunnya salat subuh, ditambah rukunnya salat zuhur, ditambah rukunnya salat asar, total 234. 234. Cepat di
rinci. Ya. 2 rukun pembuka apa saja, 4 rukun penutup apa saja. Kemudian rukun selainnya 6 niki. Itu kan ketemu 12 rukun di dalam setiap rakaat. Dan saya istilahkan 12 rukun yang selalu terulang di dalam setiap rakaat. Napa mawon 6 rukun pembuka dan penutup niku? 2 rukun pembuka. 1 takbiratul ihram. 2 niat. Takbiratul ihram niku rukun qauli, niat rukun fi'li. Qauli itu bacaan, fi'li itu gerakan. Niat gerakannya apa? Obayati gerakannya ditambah 4 rukunnya ada di penutup sholat. Napa mawon? Tasyahud, membaca tasyahud akhir. Tasyahud niku baca at-tahiyatul mubarakatuh sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ditambah rukun berupa membaca salat kepada Kanjeng Nabi. Kemudian salam yang pertama. Nah, tahiyat ini dikerjakan dalam posisi duduk, yaitu duduk yang terakhir. Jadi 4 rukun penutup niku julusul akhir. Posisi duduknya namanya julusul iftirash. Julus tawarruk. Ya, wat tawarruku, duduk tawarruk. Itu posisi tahiyat akhir. Setelah duduk baru baca tasyahud, kemudian baca salawat, kemudian salam. Ini 4 rukun penutup. Ditambah rukun pembuka 2, ditambah 12 rukun di dalam setiap rakaat, dikalikan jumlah rakaatnya ketemunya total 234. Titik. Selanjutnya waman utawi sapane wong iku ajaza. Lamun apes niku tidak mampu, tidak kuat, secara fisik tidak kuat. Kenapa? Sakit atau lumpuh misalkan. Ajaza lamun apes sapa man anil qiyami saking jumeneng, saking ngadeg dari berdiri. Bagi orang yang tidak mampu berdiri ketika sholat, karena berdiri itu merupakan rukun. Ya. Di dalam satu rakaat sholat itu harus dikerjakan dengan berdiri. Ini sholat fardu. Ya. Kalau tidak mampu bagaimana? Maka diganti dengan posisi duduk. Ya. Fil faridatin dalam sholat fardu. Sholat mongko kena sholat sapa man jalisan hali wong kang lungguh. Jika tidak mampu berdiri ketika sholat fardu, maka sholatnya diganti dengan duduk. Kalau tidak mampu duduk bagaimana? Wamanan utawi sapane wong iku ajaza lamun apes, ora mampu sapa man andil jurusi saking lungguh. Jika tidak mampu dalam posisi duduk, sholat mongko kena sholat sapa wong. Sholat mongko kena sholat sapa wong muttajian hale turu miring. Jika tidak mampu posisi duduk, maka boleh sholat niku dengan tidur miring. Miring kemana? Jika memungkinkan miring ke kanan, artinya badan itu dihadapkan ke arah kiblat. Ya. Terusannya kalau tidak mampu dengan tidur miring, bagaimana? Sholat mustalqiyan. Di dalam kitab syarat diterus dijelaskan. Ya, waman ajaza anil intijai, jika tidak mampu tidur dengan posisi miring, maka sholatnya dengan tidur terlentang melumah. Wajahnya dihadapkan ke arah kiblat. Kalau bisa, kalau tidak mampu ya sudah. Kalau dengan posisi tidur terlentang tidak mampu, misalnya sakit, lemah, tapi sik sadar, tidak apa-apa. Ya napa baru auma abitorfi isyarat sholatnya dengan isyarat kedipan mata. Ya. Les kedip gak iso koma, sudah koma, tinggal nunggu titik, tunggu saja.
Nanti lek wis titik baru disolati. Ya tentunya mengikuti aturan pemulasaan jenazah. Jenazah orang Islam sebelum disolati harus disucikan terlebih dahulu, dimandikan, dikafani, kemudian baru disolat. Faslun wal matruku wallahu a'lam bishawab. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, bisa japri kepada saya lewat nomor WA saya. Insya Allah nanti pertemuan luring kita bahas lebih lanjut tentang fasal ini. Demikian, wa'afikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizky.